Halo semuanya, saya Maulidina Putri Susanti. Kali ini saya akan memberikan sedikit edukasi mengenai gender. Sebelumnya, saya ingin bertanya, apakah ayah dan bunda sudah menjelaskan apa itu gender kepada sang anak? Atau bahkan ayah dan bunda sendiri masih belum paham apa itu gender? Mari langsung saja kita belajar bersama-sama mengenai gender dan cara menjelaskannya kepada si kecil. Beberapa upaya yang dapat dilakukan orang tua dalam mengajarkan konsep gender kepada anak. Penjelasan mengenai gender dan jenis kelamin. Gender dan jenis kelamin keduanya adalah hal yang berbeda. Banyak orang yang menganggap bahwa gender dan jenis kelamin adalah hal yang sama, padahal keduanya adalah hal yang berbeda. Ini karena jenis kelamin hanya mencangkup pada biologisnya saja, sedangkan gender tidak hanya tentang jenis kelamin, melainkan sifat dan perilaku yang dibentuk oleh lingkungan sosial maupun budayanya. Alasan pentingnya pengenalan gender pada anak, yaitu karena pada anak usia dini mengalami perkembangan fisik maupun otak yang terjadi secara pesat. Langsung saja kita belajar mengenai cara menjelaskan gender kepada anak. Hal pertama yang harus diperhatikan yaitu penjelasan secara tepat. Yang dimaksud dengan penjelasan secara tepat adalah dalam menjelaskan gender kepada anak, ayah dan bunda harus menjelaskannya secara tepat, karena penjelasan tersebut akan tersimpan dalam memori jangka panjang anak. Yang kedua, yaitu pemilihan waktu yang tepat. Sebenarnya, kapan sih waktu yang tepat untuk menjelaskan gender kepada anak? Waktu yang tepat untuk menjelaskan gender kepada anak yaitu mulai bisa dikenalkan sejak anak berusia 15 bulan. Akan tetapi, dalam menjelaskannya harus bertahap ya ayah bunda. Serta gunakanlah bahasa yang mudah dipahami oleh sang anak. Tahapan awal dalam menjelaskan gender pada anak yaitu mengenalkan seperti apa perbedaan fisik antara anak laki-laki dan perempuan. Ayah dan bunda dapat memberitahu sang anak, seperti apa sih fisik dari anak laki-laki. Contohnya seperti memiliki gaya rambut yang pendek, gaya berpakaian yang cenderung bergambar robot atau superhero, dengan didominasi oleh warna biru, hitam, merah, dan sebagainya. Serta permainan seperti robot dan mobil-mobilan. Ini tentu berbeda dengan anak perempuan yang memiliki ciri-ciri rambut yang panjang, gaya berpakaian yang cenderung bermotifkan bunga, yang pada umumnya didominasi oleh warna merah muda atau warna cerah yang lainnya, serta jenis permainan yang sering dijumpai yaitu boneka, masak-masakan, dan lain sebagainya. Yang ketiga yaitu metode penyampaian. Cara lain dalam menjelaskan perbedaan laki-laki dan perempuan. Ayah bunda juga bisa menjelaskan mengenai perbedaan laki-laki dan perempuan melalui gambar komik atau video animasi. Kemudian, ayah bunda menanyakan tokoh mana yang sama dengan ayah atau yang sama dengan sang bunda. Dari situ, ayah bunda bisa mengetahui apakah si kecil sudah bisa membedakan antara laki-laki dan perempuan atau belum. Jika masih belum, maka tugas ayah bunda menjelaskan kembali kepada si kecil. Setelah membahas mengenai perbedaan laki-laki dan perempuan, sekarang mari kita belajar mengenai bagian pribadi tubuh si kecil. Kita jelaskan bagian tubuh yang pribadi itu yang mana saja dan siapa saja yang boleh menyentuhnya. Kita jelaskan kepada si kecil seperti potongan rambut antara laki-laki dan perempuan yang berbeda. Itu sama halnya dengan area tubuh pribadi mereka. Antara area pribadi tubuh laki-laki dan perempuan itu berbeda.
Pada anak laki-laki, area pribadi tubuh mereka adalah pada bagian penis dan pantat. Sedangkan area pribadi perempuan yaitu terletak pada payudara, vagina, serta pantat. Beritahukan kepada anak bahwa area pribadi dilarang disentuh atau dilihat oleh orang lain. Serta beritahukan kepada anak bahwa ia juga dilarang menyentuh atau melihat area pribadi milik orang lain. Adapun hal penting yang perlu diperhatikan, yaitu penyebutan nama. Dalam menjelaskan area pribadi kepada anak, orang tua haruslah menggunakan penyebutan nama asli. Penyebutan nama asli ini berfungsi agar tidak terjadi kesalahpahaman antara si kecil dan orang lain. Ayah bunda jangan lupa untuk mengingatkan si kecil agar menjaga area pribadi mereka. Hanya ayah dan bunda saja yang boleh melihat dan menyentuh area tersebut. Bahkan untuk menyentuh dan melihatnya juga pada waktu tertentu saja, seperti saat ayah dan bunda memandikan si kecil atau saat si kecil merasa sakit pada area pribadinya. Beritahukan kepada anak bahwa area pribadi itu tidak boleh dilihat atau disentuh oleh orang lain. Meski si kecil diberi hadiah atau upah, si kecil harus menolak semua itu. Jangan lupa untuk berpesan kepada si kecil. Jika ada yang mencoba atau meminta melihat atau menyentuh area pribadi mereka, selain menolak, si kecil juga harus lapor kepada ayah dan bunda. Oh iya, ayah bunda, selain area pribadi si kecil dilarang disentuh atau dilihat oleh orang lain, si kecil juga dilarang menyentuh atau melihat area pribadi milik orang lain. Selain ayah dan bunda, beritahukan kepada si kecil bahwa ada beberapa orang yang boleh menyentuh area pribadinya. Siapa saja sih orang-orang itu? Beberapa orang yang dianggap boleh untuk menyentuh area pribadi si anak selain orang tua yaitu yang pertama adalah dokter. Ini karena ketika si kecil sakit pada area pribadi tersebut, maka si dokter boleh menyentuh atau melihatnya. Kemudian yang kedua adalah ibu guru. Nah, beritahukan hal ini kepada si kecil bahwa ada beberapa kondisi di mana ibu guru dapat menyentuh area pribadi si kecil. Contohnya, saat membantu si kecil untuk buang air kecil ataupun buang air besar saat di sekolah. Selain dokter dan guru, adapun pengasuh mereka yang juga boleh menyentuh anggota pribadi milik si kecil. Ini karena pengasuh adalah pengganti orang tua di saat ayah dan bundanya tidak bersama dengan si kecil. Nah, itu tadi beberapa upaya yang dapat dilakukan oleh orang tua dalam mengajarkan konsep gender kepada anak. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi ayah, bunda, dan kita semua. Sekian video saya kali ini. Terima kasih. Bye-bye.